Ini dikirim utuh, bukan ku beli dikasih uang, ku beli enggak tahu. Kulihat di notanya ini kawan dulu 20 jutaan. Enggak bohong aku kawan ini. 21 apa 22. Enggak bohong. Nah ini. Biar kalian tahu. Tapi aku nggak ada minta-minta orang ini. Sekarang lihatlah, inilah aku beli sendiri. Infinix, merek HP ku Infinix 8. 8 atau berapa? 8 ya. Tapi orang ini demi hidup mewah harus hujat Islam. Kalian juga bisa niru kawan ya. Maaf dulu nih. Ciri-cirinya apapun agama kalian, hujat agama lain, kalian hidup nyaman di Indonesia nih. Kalau Muslim hidup nyaman di Indonesia, kalau Oten larilah ke luar negeri atau nggak usah tampak wajah. Maaf dulu aku bilang. Orang ini lucu kawan. Mereka berkelahi semua yang dikenakannya. Nanti ku bukakan yang lebih lengkap. Tunggu. Mengerikan kawan. Tidak tahu malu ini semua. Dulu aku ingat kali kawan. Aku tertindas ibu orang ini. Diejek-ejek terus. Sekarang kalian lihat faktanya kan. Mereka yang sekarang terbongkar kan. Mereka tuh minta donasi untuk kemewahan. Apartemen 25 juta kawan. Kalau di tempat kami ini 25 juta rumahnya udah besar itu disewa ya. Kalau di sana apa botok sini? Makanan apa itu? Jawa itu mungkin ya. Tapi kok 10 juta makanan Jawa? Yang ada itu di kulit-kulit jati, dimasukkanlah situ ayam, dikasih santan apa cabe baru tomat hijau, dibungkus, dibotok namanya. Orang botok-botok tuh ya. Ya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. 1, 2, 3. Alhamdulillah minum madu ini menambah stamina, menambah kesehatan dan banyak manfaatnya. Marilah sama-sama kita mengkonsumsi madu Madu produksi Mualaf Center. Sukses Ko Julius. Minum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, Rudi Yohanes ya teman-teman sangat bahagia karena di kubu lawannya itu mulai saling bongkar juga. Kalau sebelumnya dia dikeroyok massa ya teman-teman, dikeroyok, dihajar mengenai bagaimana dia menggelapkan donasi untuk Rudi Simamora. Begitu juga dengan GBI Kairos. Dia dihujat sedemikian rupa, dikatakan sangat rakus. Yang seharusnya jatah orang lain, yang seharusnya untuk orang lain, dia sikat semua. Dan kita tahu, begitulah kelakuan para Polikarpus ini teman-teman. Mereka ini adalah pengangguran-pengangguran yang muncul di medsos ini, menjual iman Kristen, menjual Yesus untuk keuntungan pribadi mereka, ataupun kelompok mereka. Dan tentu saja teman-teman, Rudi Iskariot ini begitu senang, lantaran sekarang terbongkar juga bagaimana Edwin Huta Barat alias Metatron ya, itu ternyata 11-12 juga sama dia. Bedanya Rudi Iskariot jual nama orang, jual Rudi Simamora,
jual anak yatim, kan begitu. Kalau kelompoknya Edwin, begitu juga dengan Agatha, itu langsung tembak, teman-teman. Minta HP. Jadi menurut Wak Labu, lebih nggak tahu diri mereka. Lebih tidak tahu diri mereka, teman-teman. Bahkan Wak Labu terkejut ya. Ternyata Polikardus Kristen yang baru-baru ini, yang muda-muda ini, berani sekali. Lancar, langsung main minta HP, teman-teman. Ya, minta HP-nya nggak tanggung-tanggung. Bukan HP yang sekedar bisa dipakai. Biasanya orang minta HP itu kan, ya yang bisa dipakai lah. Yang bisa digunakan untuk pekerjaannya. Dalam hal ini misalnya pekerjaan mereka menghujat. Ya sudah kan bisa beli yang 4 juta, 3 juta gitu kan. Ini nggak tanggung-tanggung, sekali minta 15 juta. Bayangkan teman-teman, minta yang paling mahal langsung. Rudy Iscariot bilang, kalau dia dari dulu ya, yang dia minta itu yang berhubungan dengan pekerjaan dia dalam menjadi Polikardus. Kalau mereka ini enggak, langsung minta untuk hidup mewah. Minta botox. Bayangkan, botox dia minta kepada donaturnya. Padahal, ya bisa jadi teman-teman, donaturnya punya istri pun, itu nggak dikasih botox sama suaminya gitu ya. Botox, istilah istrinya minta botox nih. Suaminya bilang, untuk apa botox? Nggak usah, sayang duitnya gitu kan. Orang hemat-hemat hidup, sedangkan mereka dengan gampangnya minta kepada donaturnya. Anak donaturnya aja belum tentu minta seperti itu sama bapaknya gitu kan. Betul nggak? Banyak yang seperti itu teman-teman. Anaknya saja disuruh hidup hemat. Sedangkan Polikardus ini malah semena-mena. Hanya gara-gara para donatur mereka itu terhipnotis. Terhipnotis dengan hujatan-hujatan mereka ini. Dan Wak Labu terkejut ya. Ini Wak Labu saya rasa bentar lagi pun akan meniru apa yang dilakukan Polikardus ini. Mungkin dia berpikir, aduh, tahu gitu, aku juga ikutan lah ya. Mending aku juga minta. Langsung tembak saja gitu, minta langsung. Ini mereka enak-enak saja gitu kan. Nah, kita akan lihat bagaimana nantinya ya, Wak Labu akan mulai meniru apa yang dilakukan para Polikardus ini. Kita tunggu saja teman-teman. Karena dari dulu semua udah mulai. Wak Labu mintanya lebih keren ya teman-teman. Sekali minta mobil ya. Jadi bagi teman-teman yang udah ikuti lama pasti tahu bahwa mobil yang dimiliki oleh Rudy Iscariot itu pemberian dari donaturnya. Menurut keterangan dari Paul Jang ya, karena donaturnya itu sama dengan donatur Paul Jang. Donaturnya si Rudy Iscariot ini, ibu dari Kalimantan dibilang. Kan gitu. Terus juga ada seorang ibu yang kita tahu dulu pernah mengancam ya akan membunuh saya, akan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa saya. Dan dia adalah seorang ibu yang ya bisa dibilang pekerjaan suaminya luar biasa, kaya raya ya, ekspatriat suaminya, sehingga ini istrinya ini suka-suka gitu. Tapi di sini apa ya? Saya kalau lihat kelakuan-kelakuan mereka ya ketawa ya teman-teman. Ketawa kenapa? Ya inilah bukti kebesaran Allah. Yang paling penting poinnya adalah dengan melihat bagaimana carut-marutnya mereka, bagaimana sikut-sikutannya mereka. Di sini kita belajar bahwa Islamlah agama yang benar. Kenapa? Karena di Islam sudah dijelaskan nih, akan muncul kelakuan-kelakuan dajjal seperti ini, akan muncul para penghujat-penghujat seperti ini. Tapi jangan takut teman-teman. Ya, jangan takut. Allah akan bangkitkan para pejuang-pejuangnya. Ya, bermunculan para apologet. Terus para Polikardus ini cari cara lain kan, kabur ke luar negeri, hujat dari luar negeri. Tapi Allah nggak kehabisan cara. Allah tunjukkan bagaimana pembalasan itu dengan mereka saling sikut. Awalnya kan banyak nih penonton yang bilang, aduh, udah lari keluar dia bang, enak kali gitu kan. Kita gimana nasib kita? Kepolisian kita lemah, nggak mau nangkap dan sebagainya. Tapi Allah tunjukkan bagaimana penderitaan mereka. Edis nangis-nangis ya. Waktu dia minta donasi kemarin dia nangis-nangis. Hidup dia susah. Dia kasih nampak sandalnya, dia kasih nampak tikarnya, tempat dia tidur. Hidup susah dia. Bahkan dia bilang apa? Memangnya Rudy Yohanes mau tidur seperti ini? Nggak sanggup itu Rudy Yohanes, dia bilang kan. Rudy Yohanes hidup enak, nggak mau dia tinggalkan rumah mewahnya yang ada kolam renang. Seperti itu. Nangis-nangis. Sekarang Agatha juga lagi panik teman-teman. Karena identitasnya dipegang oleh Polikardus yang lain dan dijadikan ancaman. Jadi Agatha kemarin sempat mau mundur teman-teman. Sempat mau mundur dia, gara-gara nggak kuat dengan pelaporan-pelaporan yang bermunculan kepada dirinya. Dia mau mundur tapi diancam, kalau dia mundur nanti akan disebarkan informasinya. Nah, inilah saya bilang ya,
Kalau kalian udah masuk ke jaringan penghujat ini, susah sekali kalian untuk keluar. Ini mafia nih teman-teman. Mafia nih jaringan ini. Betul nggak? Masuk bisa, keluar udah nggak bisa. Kalau kamu mau keluar, habis kamu teman-teman. Habis. Ya. Informasimu akan dibagikan, mereka akan buat kamu ketangkap. Sama seperti narkoba. Narkoba juga gitu. Kalau ada bandar ya atau distributor yang mau keluar dari jaringan narkoba, itu pasti dikerjain sama bos-bosnya itu. Dikerjain teman-teman. Dikibusin dia ke polisi supaya masuk penjara gitu. Ditumbalkan dia. Nah, ini ngerinya jaringan penghujat itu. Kita dengarkan dulu ya dari Wak Labu. Joni, oh ini kenapa? Itu mainan semua. Oke, jangan di framing ya. Sabar dong, sabar. Jangan di framing. Sekarang aku minta bukan di framing, Pak. Jangan bilang framing, Bapaknya ikut Kamu sama makin saya, ngeri, Bapak Kak. Joni. Ngeri kan? Kamu makin ngeri narasimu. Ngeri kan? Oke. Ngeri. Kamu nggak jauh beda sama Islam. Kelakuanmu. Memang karena Ini kita kamu dengarkan dulu. memang layak. Kamu memang layak. Kamu sudah menipu kita. Kamu sudah menipu kita. Kamu bilang kamu Islam dari lahir. Kamu bilang Silakan, kamu nggak usah orang merambat. Dengar ya. Meskipun merambat, Masalah- kamu pantas seperti ini karena kelakuanmu seperti Islam. Kelakuanmu yang dari Islam, buka-buka alamat Fitnah orang. saya. Anda, mulut Anda ya. Anda masih ingat nggak? Tak, Nah, lihat kawan. Dikit-dikit mereka berkelahi, yang lari ke Islam. Dikit-dikit mereka kelahi, yang disalahkan Islam. Padahal Islam tidak ada ikut campur sama mereka. Ya. Inilah orang ini gobloknya, dungunya. Biar kalian tahu kawan, semua penjahat itu tidak ada sifat salah satu agama. Itu sifat manusia yang digoda setan, iblis antu belau. Mana ada urusannya orang membunuh dengan Kristen, dengan Islam, dengan Hindu pula. Semua agama pernah membunuh anggotanya. Paham kalian? Inilah. Perasaan mereka ini, mereka yang ribut dituduh Islam. Mereka yang berkelahi dituduh Islam. Memang di otak mereka ini tak ada lain selain Islam. Kalau mereka tidak menghujat Islam, tidak makan. Tidak dapat iPhone Pro Max 13, Pro Max 17, 18, 20, 200. Tidak akan dapat. Kalau sang debater, aku sebenarnya betah pakai HP seperti ini terus. Tapi oleh penggemarku, nggak betah orang itu lihat aku pakein terus. Dulu aku live kan pakai laptop. Ya. Suaranya kurang bagus kadang. Aku belilah mulai apa? Mic. Tapi HP masih ini. Tahun 2020 digantilah ini oleh penggemarku. Sampai sekarang masih aku pakai. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini disadap juga atau nggak, saya nggak tahu karena ada iCloud-nya ya. Ya. Ini dikirim utuh, bukan ku beli dikasih uang ku beli, nggak tahu. Kulihat di notanya ini kawan dulu 20 jutaan. Nggak bohong aku kawan ini. 21 apa 22. Nggak bohong. Nah ini. Biar kalian tahu. Tapi aku nggak ada minta-minta orang ini. Sekarang lihatlah, inilah aku beli sendiri. Infinix, merek HP ku Infinix 8. 8 atau berapa? 8 ya. Tapi orang ini demi hidup mewah harus hujat Islam. Kalian juga bisa niru kawan ya. Maaf dulu nih. Ciri-cirinya apapun agama kalian, hujat agama lain, kalian hidup nyaman di Indonesia nih. Kalau Muslim hidup nyaman di Indonesia, kalau Oten larilah ke luar negeri atau nggak usah tampak wajah. Maaf dulu aku bilang. Sederhana kan? Nggak repot kan? Itu biar kalian tahu. Di situlah letaknya kawan. Pastikanlah baik-baik ya. Nah kita lanjutkan kawan. Ngeri pertengkaran, nanti aku buka yang lebih panjang ya. Sampai dibilang dia ini mau kawin sama pendonatur besarnya itu. Kalau saya mau, saya nikah aja. Ada yang bilang dia sudah tua, mati nanti kok langsung janda kaya. Ngeri kawan. minta tolong, sabar. Anda menipu saya. Anda memutarbalikkan fakta. Anda masih ingat? Tak, minta tolong ya. Anda ditambahin 10 juta buat Tidak beli ada. Hah? Jangan aku. Oke, sabar. Nanti lu nggak ada kerjaan juga gue minta tolong. Dengar. Jangan ini tak. Iya, nggak gue net karena Ini lu dong. memang Kamu kayak Lina Wijaya ya sekarang. ini. Gue kasih dulu dosa lu pas. Lari ke Lina Wijaya. Orang ini lucu kawan. Mereka berkelahi semua yang dikenakan ya. Nanti ku bukakan yang lebih lengkap. Tunggu. Mengerikan kawan. Tidak tahu malu ini semua. Dulu aku ingat kali kawan. Aku tertindas ibu orang ini. Diejek-ejek terus. Sekarang kalian lihat faktanya kan. Mereka yang sekarang aduh terbongkar kan.
Mereka tuh minta donasi untuk kemewahan. Apartemen 25 juta kawan. Kalau di tempat kami ini 25 juta rumahnya udah besar itu disewa ya. Kalau di sana apa botok sini? Makanan apa itu? Jawa itu mungkin ya. Tapi kok 10 juta makanan Jawa. Yang ada itu di kulit-kulit jati, dimasukkanlah situ ayam, dikasih santan apa cabe baru tomat hijau, dibungkus, dibotok namanya. Orang botok-botok tuh ya. Ya. Apalagi nih? Ferdinand Xiao. Jadi kau sekarang bela halai-halayan saja. Kan ini orang ini kawan. Herder namanya begitu. Kalau orang ini tidak menghujat sehari, tidak makan. Percaya kalian? Ya. Nel Chanel. Itu nggak usah urusi yang lain. Kalau itu pendeta, sebarkanlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan nanti malam ya aku dengan Budi Asali debat. Aku nggak pendeta. Pendeta itu udah berkali-kali ku bilang otak kalian nggak nyambung. Najis di kekristenan. Pendeta itu penjaga kuil. Kuil Zeus zaman dulu. Kalau di kekristenan namanya gembala. Kenapa mereka nggak pakai gelar gembala? Kan sudah ku bilang. Ya saya Yeremia 23 ayat 1 itu. Gembala itu punya dasar hukum. Kalau mereka melanggar itu mereka akan binasa. Tapi kalau pendeta nggak ada hukumannya. Ya. Nggak pandai-pandai orang ini ya. Holland iklan. Gak cocok lu gembala. Aku pun gak gembala. Mana pernah aku bilang aku gembala. Aku ini pendebat. Makanya namanya sang debater. Aduh. Kapan lah Herder Sia di sini pandai ya. Makanya aku bilang sebentar lagi kalian lihat. Di sini akan kelahi. Minimal dengan katul bekatol atau udin taipudin. Kenapa udin taipudin itu kawan? Uangnya ndak ada lagi sekarang. Pendeta-pendeta Indonesia sudah menghentikan uang sama si Udin. Gara-gara dia mau selingkuh sama istri orang. Kan itu kasus si Udin kawan. Makanya pendeta-pendeta jengah. Kami biayai ternyata Udin Cekiti ini kerjanya mau main perempuan itu pun dengan oma-oma. Nggak dengan anak gadis. Kan bikin malu kawan. Coba dengan anak gadis kayak yang di berita itu pendeta kursi itu ya. Kan ada beritanya pendeta kursi mas. Mau menerkam adik ipar. Ada kan itu kan. Kayak gitu kawan, aduh. Ya. Masuk Herder Edis tipu dengan mata jengkol, mata bisul. Mata bisul, silakan. Semua. Silakan ya, mau mata bisul bisa, mau mata jengkol bisa. Aduh, kalian semua cinta uang. Kami semua cinta Indonesia. Kalau aku cinta uang kawan, gak kan kulaga-laga. Maksudku gak kan kulaga-laga apa itu gereja-gereja apa namanya itu ya. Yang dulu ku bilang itu perpuluhan itu. Tentu ku jilat. Ku bilang oh perpuluhan itu wajib. Oh pendeta gemuk ini bagus. Pendeta krempeng ini bagus. Tapi ini tidak cinta uang. Kalau aku cinta uang gitu caranya. Pasti banyak donasi sama aku. Banyak pendeta mundur dengan aku. Kenapa? Karena aku jelaskan mengenai apa perpuluhan. Kalian itu merampok jemaat, ku bilang. Aku ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Tidak mau aku kawan bersandi-sandiwara. Aduh, ngapa-ngapa. Ya. Betul, mereka hujat-hujat itu untuk hidup poya-poya kawan. Di sekalian lihat, ntar lagi hidup poya-poya dia di sana. Tunggu kalian aja lah. Ya. Sekarang belum, nanti kalian akan menyesal. Kalau dia tidak menghujat kawan, tidak bisa dia hidup mewah. Tapi kalau dia menghujat dia hidup mewah. Nah ini ku buka ya. Ini biar tahu kalian pertengkaran orang itu kawan. Besar. Jangan kalian bilang enggak. Sabar ya. Ini serius kawan. Bukan ece-ece. Si botak tron. Nah ini Syagata. Oke, langsung saya menjauh nih dari dia. Lu kan masih bertanya-tanya dalam kalbu kan? Udah ngobrol sama dia. Kuta Barat kan. Aku nggak masuk ke rumah lah memang. Memang aku nggak setuju. Kan gara-gara itu. Boleh ambil? Aku nggak setuju. Dari situ. Jangan menguasai room dong kak. Lu juga Bang Meta. Lo katanya? Kan? Lu juga bilang kan gitu kan?
lu sabar dulu, lu juga Nggak bilang kepanjangan. udah tak, gue juga banyak masalah, gue juga ini kata lu gitu kan. Apa, "Gua ada banyak apa? masalah." Ada apa Terus contohnya? gue dapet info dari Pak apa itu yang di Surabaya itu, katanya laporan dia itu gara-gara kasus gua. Lu nyalahin gua di semua orang, Bang, intinya itu. Kok aku yang nyalain kamu? Lu cerita orang semua bilang gara-gara gua lah. Enggak, ceritamu kok jadi lompat-lompat ya? Loh? Saya marah sama Paslav. Gini loh, kamu tadi nanya masalah saya dengan Paslav dan lu. Saya sama Paslav buka Komal, saya pun nggak naik. Iya, Akhir tahun tuh saya nggak pernah naik. Betul. Kenapa? Saya kecewa sama Paslav. Iya. Tapi lucunya tuh begini, lu fokusnya cuma ke uang, tak? Lu ke uang terus. Gua nggak pernah masalahin uang dan lu menuduh gua uang. Gua nggak butuh uang, gua punya Fokus pekerjaan. gua ke uang yang mana gua ngobrol sama lu, Bang? Banyak, duit terus. Sebentar dulu. Ternyata. Nah, kalian lihat kan kawan-kawan, kerja orang ini uang-uang terus. Gak ada cerita mau ngabarkan Injil, mana ada, menghujatnya terus ini. Menghujat dapat uang, baru buat untuk hidup mewah. Kita dengar ya. Emang itu masalahnya. Silakan. Apa? Oke, waktu lu masalah sama Islam, lu menghilang, kita kan nggak tahu lu kemana, betul nggak? Sampai gue bikin sebentar, jangan dipotong Pak Bagio, sebentar. Nadanya biasa aja, biar nggak marah. Ya, sebentar Pak Bagio, ya, sebentar. Anda belum masuk di situ. Tapi permasalahannya, si Agatha menghilang, kami nggak pernah tahu. Saya nggak nanya juga sama si Paslav kemana. Tapi begitu lu WhatsApp gua, lu kan gonta-ganti nomor. Yang lu tanya itu masalah uang, donasi, segala macam. Aku mana ada urusan donasi. Coba. Nah, halo Le. Nah, kalian lihat kan, ngeri-ngeri kawan. Sampai gerejanya pun dikasih tahu alamat semuanya kan, ngeri kan. Si botak ini yang menyebarkan alamat si bom. Kalau di luar negeri kawan amannya itu, tenang kalian. Makanya kalian lihat ada video orang dari Amerika itu Saragi kok nggak salah bilangnya, di Amerika ini mana bisa sembarangan, kayak di sana digeruduk kadrun katanya, sini nggak bisa katanya. Kita lanjut ya. Jangan dipotong dong. Kasih tunjuk saya waktu itu nanya masalah donasi. Iya, kamu nanya siapa aja yang mau transfer, kamu tanya. Karena kamu bilang ke saya, kamu butuh tempat tinggal karena kamu sudah diusir dari tempatnya si Agung Podomoro. Betul kan? Nah, ya kawan, tempatnya si Agung Podomoro. Agung Podomoro itu kan sebuah perusahaan apa itu ya, untuk perumahan apa ya. Berarti si Agatha ini disembunyikan di rumah mewah di Agung Podomoro tapi diusir. Siapa yang menampung dia kita nggak tahu ya. Jadi orang ini kawan berpindah-pindah hidupnya di tempat-tempat mewah. Makanya dia harus menghujat terus. Sehari saja tak menghujat, langsung di gubuk derita dia tinggal kawan. Kalian lihat Syedis, pernah nggak dia istirahat untuk tidak menghujat? Nggak bisa kawan. Harus menghujat terus. Kalau nggak bisa. Aduh. Ah, paham ya? Nah inilah contoh barang kawan. Jadi kalau kalian lihat mereka manis mulut, di belakangnya itu busuk. Percayalah. Kalau aku ini seperti durian. Di luarnya kalian lihat berduri. Tapi di dalamnya enak gitu loh. Kalau mereka enggak. Di luar itu bagus, di dalam itu busuk. Ini yang berbahaya kawannya. Kayak apalah kue ini, sering busuk itu di dalam kan. Nah ini. Tapi semua orang kan selalu melihat dari luarnya. Mereka tercengang-cengang, terkagum-kagum. Apalagi tutur katanya lembut. Aduh. Setelah tutur katanya yang lembut itu kawan, ingat kali aku kata Agatha, kalau saya nanti dikejar-kejar Uclim, kalian jangan open donasi ya. Ingat enggak dulu kalian bilang, diucapkannya itu di depan publik, biar seolah-olah dia nggak butuh donasi. Kenapa? Waktu itu gendonnya masih ada, apa gandunnya gendon, itu masih ada. Ya. Donatur dia yang kuat ada. Setelah itu dia diusir katanya kan. Apa yang dilakukan dia? Minta-minta donasi kan ini. Brengsek orang ini semua kawan. Menghujat-hujat aku dulu. Wah, kalian kiranya iri hati orang ini sama aku dulu tuh. Kamu mau bohong nggak? Iya. Iya betul kan? Apa Akhirnya saya bohong? kamu minta, Bang minta tolong dong.
tanyain siapa yang bisa bantuin saya untuk apartemen. Aku bantu. Akhirnya kamu apa? Kamu minta sebentar. Apa? Tunggu. Abang punya bukti dengan mengatakan ini, bukannya kebalik ini ya? Siapa? Balik gimana? Karena ada orang yang DM gua itu TF ke melalui si ini gitu. Nah ini bagus nih, Bang. berarti partu ya. Nah, Berarti partu tak ya? Oke, Gini Prof, loh. giliranku, Prof. Ini bagus, sebentar. gua justru langsung ke bapak yang itu. Bagus. Bapak yang itu. Iya tak. Ini semua aku bilang ini masalah uang. Lu menghilang Fast Love Live, lu salahin Fast Love Live. Kenapa? Karena semua penonton lu pindah ke Fast Love. Aku nggak buka room loh, aku bukan tipe orang buka komal. Dan akhirnya kamu menuduh Fast Love itu ngambil duit donasi. Nah, Itu yang aku nggak setuju. ini bagian Nah, lihat kan. Si botak Tron, si Bobby botak biadab. Kalau kawan dia dituduh mengambil uang, saya nggak setuju. Tapi mereka tuduh-tuduh kawan. Padahal aku punya data. Nanti aku buka, tunggu aja lah, tenang kalian. Nggak usah buru-buru. Ya, si Bobby botak biadab ini, wow, Rudy Yohanes begini bogono, aduh botak biadab, ya, botak biadab ini kawan. Saya nggak suka katanya, kalau kawan sehujat dia, aduh, orang ini imannya iman hujat kawan. Ini orang ini, aduh, nggak usah lagi ya, aduh. Mana ada bicara Kristen itu, nggak sanggup kawan. Itu kan karena omongan Anda toh. ini bagianku nih. Chattingan Fast Love kan aku kasih ke kamu. Karena Betul omongan nggak? Anda nelpon saya, Tak, jangan sakit hati ya, Tak. Ini ingat nggak tadi kan udah Fast Love tahu. Tahu. Ya udah tahu sekarang. Itu jadi ini. sebenarnya siapa Udah. di antara kalian dua ini? Oke, Pra, giliranku, Pra. Aku belum ngomong. Silakan. Oke, Malu-malu Atta. lo gara-gara duit. Oke, Atta. Dari uang gini. Yang transfer kamu melalui saya ada berapa orang yang kamu ingat? Boleh? Yang kamu ingat aja. Kamu aja dengan kesadaranmu mengatakan. Pak, berapa kilo kamu ingat? Silakan. Maaf ya, saya sebut namanya ya. Pak Jeffrey Purba kamu ingat? Tidak tahu. Oke, Bu Eldi Holland. Itu aku udah lepas tangan ya, Bu Eldi ya. Bu LD lagi kawan. Biadab orang ini. Donaturnya disebut-sebut. Ya, Pak Jeffrey Purba, Bu LD. Ngeri orang-orang ini, kelompok biadab ini semua kawan. Aduh, aku sejak aku nggak pernah aku sebut nama satupun donaturku. Cuman aku bilang dari Jakarta, dari Medan, dari Amerika, gitu-gitu aja. Kalau orang ini biadab ini kawan. Ntar lagi Syedis kemarin disebutnya juga nama donaturnya 2 kan. Biadab orang ini kawan. Tunggu ntar lagi. Habis nanti ayat-ayat untuk dia mereka menghujat. Hadis-hadis menghujat dia. Bosan orang itu aja hujat-hujat. Tunggu kalian. Akan terbongkar seperti orang ini. Cuman Syedis agak hebat. Diajaknya orang tua duet. Udin Caikiti. Mana melawan Udin sama Syedis. Kau udah tua, aku tinggalkan kau nanti. Nggak bisa kau makan kan ya. Kalau orang ini bongaknya. Ya. Mereka ini semua kawan. Cocok mudar. Cuman orang bersatu. Karena bagi-baginya nggak jelas. Mulailah bekotek satu. Itu yang benar orang ini kawan. Bekotek-kotek. Karena di sini nggak jelas baginya. Maunya dia kan bagi sama. Kita dengar ya. Ngeri-ngeri transparannya kawan. Tapi lebih ngeri. Bukan ngeri lah. Ecek-ecek aja bagiku tuh. Oke. Well, Diolan tidak ada lah kata kamu. Karena udah aku arahkan ke pacarmu dong. Pacarmu masa nggak bilang, bro, ini ada yang mau transfer Bu Inang LD Holland, tapi saya nggak mau lewat saya lagi, langsung ke Bu LD. LD Holland kawan. Kalau ada apa-apa dengan orang ini, Ibu LD Holland itu akan diciduk polisi sama Jeffrey Purba. Ngapain disebut-sebut kawan? Makanya aku bilang jangan kalian bantu lagi orang-orang ini, biar susah orang ini tidak bisa lagi makan. Kalau saya katakan udah menikah, mungkin banyak uangnya. Ya, bener nggak saya bilang gitu? Betul? Nah, Betul, thank you, good. Sekarang saya tanya, semua bukti chat dari Pak Bravo Kilo yang DM kamu nggak kamu balas, plus Jeffrey Purba yang DM kamu mau kasih berkat, nggak dibalas sama kamu, saya kirimkan ke Prof Meta, sampai ke kamu nggak? nggak Jujur? ada. Oh, tunggu. Ini ada iklan. Iklan game. Lewatkan dulu ya. Udah ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar ya Pra ya. Yang kedua, setiap notes
pengirim 2 spender itu, atau pakai bahasanya gampang di donatur, apakah lengkap dengan notes-nya? Lengkap dengan chat request yang pesan ke kamu tidak di R, beserta notes dan bukti transfer, nyampe nggak ke kamu? Saya tidak membuka semua WhatsApp itu saya. DM Oke. saya kan kata ini saya tidak diaktifkan. Saya Betul. kan pakai akun Jadi akun tak, itu. oke tak, gue udah berkali-kali ngomong, oke, cuman 2 orang, kalau Inael Dioran aku udah lepas tangan, oke, hanya ada 2 orang bernama Jeffrey Purba dan Brovo Kilo, mungkin orangnya dari bawah, silakan Pak naik aja, itu nge-DM saya, bro, saya mau kasih berkat ke Agatha, bahkan saya minta, silakan Pak tunjukkan bukti transfer, bukti chatnya, kalau Anda DM Atta tidak di R. Pra, inget Pra, ada screenshotan itu Pra, kalau nggak nyampe ke Atta, aku nggak tahu. Ada Pra? Ada. Oke, notes dari si pentransfer 2 orang itu beserta bagian-bagian sesuai dengan kata-kata dari orang donatur itu nyampe nggak ke kau, Pra? Jujur, Pra. Nyampe. Sekarang saya silakan ke Prof Meta, nyampe nggak ke Atta? Silakan. Nyampe. Aku kasih ke Agatha. That's it. Boleh, Makasih. boleh tunjukkan. Saya nggak simpan. Di HP yang lama? Gimana? Iya, aku nggak simpan itu, ada di WhatsApp nomor kantorku yang lama. Gambar yang Kartu halo. yang di kartu Arab ya? halo. Di Iya, Arab ya? bukan yang ini. Jadi kan aku Tak, pakai Telkomsel, simpatik. Oke, Jadi gue pingin, bentar Pra, gue pingin hati ke Atta dikit aja. Tak, gua tidak pernah menggalang donasi sedikit pun tentang lu bagaimanapun itu caranya. Hanya 2 orang, aku ulang sekali lagi tak. Hanya Brovo Kilo dan Jeffrey Purba, itu pun nge-DM saya. Saya screenshot chatnya dan sudah nyampe ke Bang Meta. Ya, bahkan bagian dari si orang ini ngomong, sekarang saya tanya Brovo Kilo, kamu dapat berapa? Dari Pak Brovo Kilo yang kamu ingat, kamu dapat berapa? Karena saya tulis juga, saya screenshot chatnya Pak Brovo. Silakan kasih tahu aja. Oke, saya 1, Bang Meta 2, kamu 5. Bahkan beserta notes dan screenshotnya. Oke, Pak. Wish, ngeri ya. Perempuan itu lebih banyak kawan. 125. Kenapa begitu? Karena dia mau dikokop. Mau dikokang, jadi harus apa? Harus kinclong. Untuk beli kinclong itu kan mahal. Apa tadi katanya dia? Mau apa tadi, komedo? Kadang aku geli lihat orang ini ya. Apa tadi katanya itu? Kau mau untuk ini katanya. Aduh, apa tadi, lupa aku. Mau di apa tadi ya? Tapi ya itulah itu ya. Jadi kawan-kawan, biadabkan. Orang susah-susah membantu orang ini kawan. Aduh. Dia copi tapi yang paling miris itu orang ini munafik. Selalu dulu memojok-mojokkan aku. Padahal gimana lah mau aku bilang ya. Aduh. Ya. Nah, mantap. Jadi kawan-kawan, memang orang ini kalau masalah berdusta, berbohong, bisa ditutupi kawan. Karena mulutnya manis, bicaranya manis, orang yakin. Kalau aku nggak yakin orang kawan. Makanya daripada aku bermanis mulut, bagus saja kulibas saja bicaraku. Au. Untuk apa manis-manis mulut ya? Aduh, rugi kawan. Oke, aku baca dulu ya. Rudi sukses ada yang iri. Rudi iri jika ada orang lain sukses. Saya tidak pernah iri jika ada orang lain sukses. Edi sukses saya suka, saya dukung. Tapi dia yang kurang ajar. Bulan 5 diserangnya kepribadian saya. Nah tentu saya membalas dong. Sebenarnya tidak saya balas waktu itu ya. Makanya dia lapa anteng-anteng saja. Kalau bulan 5 saya balas dia, percaya kalian. Uang sekarang itu mungkin hanya ya 1 M lah. Ya, kasihan Wak Labu ya teman-teman. HP-nya cuman seperti itu teman-teman. HP-nya cuman dari tipe Nokia langsung jadi iPhone X. Ya, luar biasa juga. Dia nggak sempat pakai BlackBerry, dia nggak pernah pakai Android yang lain, nggak pernah pakai iPhone 3, 4, 5 gitu kan. Langsung iPhone X, iPhone 10 gitu. Luar biasa juga ya. Dan nampaknya dia salah harga itu. Itu kan kalau nggak salah handphone bekas dari netizennya. Karena di 2020 ya harga iPhone X nggak segitu dan udah nggak keluar juga gitu. Yang ada pun sisa-sisa. Betul nggak? Kan udah sisa-sisa itu. Jadi Pak Labu itu dikasih pemberian atau sisa, bukan sisa lah ya, istilahnya netizennya itu upgrade ke iPhone 12 ya,
netizennya pindah ke iPhone 12, jadi yang iPhone 10-nya dikasih ke Wak Labu. Kan 2020, saya ingat tuh, waktu Wak Labu baru dapat HP itu dia pamer-pamer soalnya. Ya, tahun 2020 saat kita diskusi, Wak Labu memamerkan bahwa dia baru mendapatkan HP dari netizennya. Terus dia juga pamer celana ya, dia bilang saya dapat celana dari netizen saya yang liburan ke Amerika gitu. Nah, saya ingat kali itu, waktu awal-awal, termasuk handphone itu. Saya bilang nggak mungkin itu baru. Itu handphone 2018 gitu, keluaran 2018 artinya ya kamu dikasih bekas itu. Ya, dia bilang ada bonnya, ya itu bon lamanya gitu kan. Atau mungkin dia beli bekas, ya bisa jadi beli bekas. Tapi ya udahlah, yang penting Wak Labu minimal ada HP lah pemberian. Dan memang mereka seperti itu, teman-teman. Jadi, siapa yang mau tampil melawan Islam, itu akan didukung. Mikana, waktu pertama kali muncul, kan lumayan sensasional juga ya. Bagaimana dia nangis-nangis, mimik wajahnya kalau ketawa lucu gitu kan. Gitu kan. Terus juga dia pakai jilbab gitu kan. Waktu awal-awal pakai jilbab dia. Baru sekarang tak pakai apa dia kan, pakai tudung gitu. Terus awal-awal itu dia sensasional dan banyak yang ya bisa dibilang polikardus yang mendukung dia, orang-orang Islamophobia yang mendukung dia. Bahkan waktu itu dia cerita dia dapat sampai 50 juta ya untuk dibelikan laptop. Dia bilang dia butuh laptop, terus netizennya ngasih 50. Dan dari percakapan Edwin kemarin dengan Agatha kita bisa lihat ya bagaimana kencangnya donasi untuk para penghujat-penghujat ini. Luar biasa. 7,5 juta, 10 juta ya. 3 juta, paling sedikit 1 juta, yang ngasih, lu bayangin. Nggak ada yang 50, 200, 300, nggak ada teman-teman. Jutaan semua mainnya. Kenapa bisa gitu? Ya inilah. Ya, kalau orang udah benci itu mereka rela keluarin duit banyak. Coba lihat gini. Contoh case ya teman-teman. Saat orang suka dengan seseorang, dia ngeluarin duit ya paling ala kadar ya. Ya mungkin dia keluarin 500, sejuta gitu kan. Tapi saat dia benci, 10 juta pun dia keluarin. Yang penting orang itu mampus. Yang penting orang itu menderita. Demi membuat hidup orang lain menderita, berapapun dia keluarkan. Nah, itulah yang terjadi dengan orang-orang Islamophobia ini. Coba lihat kalau disuruh mereka nyumbang panti asuhan Kristen. Coba disuruh nyumbang gereja-gereja yang dari triplek tuh, yang atapnya udah rubuh. Ya, yang susah gerejanya, hidupnya susah. Coba tanya, mereka sumbang berapa? 200, 300. Tapi untuk botoxnya Agatha, 10 juta kasih. Ya. Untuk Agatha, mau menghujat Islam berapa? 25 juta. Beli tempat ataupun sewa apartemen, kasih 25 juta. Kenapa? Karena benci kepada Islam. Donatur-donaturnya ini. Karena udah benci, ya keluar duitnya kencang. Betul nggak? Coba kalian teman-teman, kalau kalian udah benci orang, ya, kalian lebih mati-matian kan? Keluar duit pun jadi. Nah, ini bedanya. Dan di sini saya meminta kepada para donatur Islamophobia ini agar coba renungkan kembali. Kalau kalian memang mengatakan kalian pengikut Yesus, apakah Yesus menginginkan kalian seperti itu? Itu aja yang saya tanya. Apakah Yesus ingin kalian jadi penghujat seperti itu? Coba direnungkan. Ya, coba direnungkan. Itu yang saya minta dari teman-teman sebelah. Dan sekali lagi teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa memang bermunculan terus nih para penghujat karena ada donaturnya. Selama masih ada donatur-donatur ini, jangan harap penghujatan itu akan hilang. Oh tapi kan nanti ditangkap mereka bang, tenang aja gitu kan, ada polisi dan sebagainya. Narkoba teman-teman dari dulu ditangkap, bahkan dijatuhi hukuman mati. Habis nggak narkotika? Nggak, tetap ada narkoba. Tetap ada yang mau jadi pengedar. Tetap ada yang bahkan mau jadi kurir teman-teman. Jadi kurir ya paling rendahnya gitu, dapat cuman berapa? Resikonya apa? Ditangkap hukuman mati. Tapi kok orang mau? Selama orang masih butuh uang, ya apalagi kan mereka ini latar belakang orang susah. Agatha ya, setelah diceraikan suaminya, nggak ada punya pekerjaan. Walaupun dia nggak nanggung anak diambil sama suaminya, tapi kan dia butuh makan, butuh tempat tinggal. Nah, selama ada orang-orang seperti itu, akan ada penghujat-penghujat Islam. Ya, selama ada orang-orang kafir yang kesusahan hidupnya, dan ada yang mendanai, ada yang menjadi donatur, ya akan terus muncul. Kecuali donatur-donaturnya yang ditangkap. Yang lucu Wak Labu ya, kemarin dia bilang, ini donatur Edis akan saya bongkar, polisi harus tangkap mereka gitu. Lah donatur Edis ditangkap. Ya, donatur
Rudi Simamora kok nggak ditangkap? Harusnya donatur Rudi Simamora dong kamu buka. Kamu kan kenal semua donatur Rudi Simamora. Kenapa standar janda? Ya, donatur Edis mau kamu hajar, donatur Rudi Simamora nggak kamu hajar. Kalau kamu bilang, oh kalau donatur saya jangan, saya bukan penghujat, ya udah Rudi Simamora fix penghujat kan? Kamu sendiri mengatakan Rudi Simamora itu penghujat. Kenapa nggak dibuka? Buka dong data mereka. Siapa-siapa aja nih. Supaya kenapa? Negara kita bisa damai. Sekali lagi ya, tujuan kita itu bukan untuk diri kita. Bukan, kita nggak seperti mereka, egois. Tujuan kita semua demi kedamaian di negara kita. Itu yang kita kejar. Damainya negara kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, belum teman-teman ya. Belum. Lupa iklan. Ya, bagi teman-teman sambil menonton fenomena baku hantam para polikardus ini, ya jangan lupa siapkan cemilan terbaik dan minuman terbaik juga. Apa itu minuman terbaik? Tentu saja madu dari merek Maudi Madu, ya dari Maudi Madu. Buatan dari Jadid HMC. Nggak Jadid ya. Buatan dari HMC. Ini soalnya di HMC News. Ya, jadi kita sekarang jualan madu, guys. Ya, kita jualan madu langsung ya, madu asli. Dan silakan dicoba, dijamin garansi uang kembali. Bahkan kita ganti 3 kali lipat kalau madunya tidak asli. Ya, 10 kali lipat pun nggak apa-apa. Kita ganti. Kalau madunya tidak asli, silakan diuji lab. Ya, terus bagaimana cara ordernya? Ada di Tokopedia maupun di Shopee. Link pembelian kita taruh di deskripsi. Di deskripsi kita taruh, teman-teman. Tapi kalau ada yang teman-teman mau nanya, ya atau mau mungkin konsultasi apapun, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Ya, dan kita juga hari Minggu besok akan ke Baduy, di mana di sana kita juga akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dari suku Baduy yang sudah memutuskan mualaf, ya sudah jadi Islam, dan mereka sudah tidak boleh tinggal di Baduy sehingga dibuat perkampungan sendiri, tapi jaraknya masih dekat. Jadi kita akan ke 2 kampung. Yang pertama Baduy yang mualaf, satu lagi yang masih Baduy ya, yang masih agama Sunda Wiwitan. Karena kita ada ambil produk mereka juga. Produk apa yang kami ambil? Yang pertama adalah madu hitam Baduy, teman-teman. Ya, madu hitam Baduy yang terkenal khasiatnya untuk stamina pria. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau lemas seperti Rudi Yohanes ya. Lemas ininya teman-teman, bukan semangatnya. Kalau dia ngomong bacotnya keras gitu kan. Tapi kalau diranjang ya mohon maaf, dia sendiri mengakui dia diabetes. Karena dia diabetes, dia nggak bisa naik. Susah naiknya dia bilang. Seperti itu. Jadi supaya nggak lemah seperti dia, jangan lupa konsumsi madu dari Maudi Madu. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Tahu